Halo, selamat pagi. Selamat datang kembali dengan Flow lagi, saudara-saudara. Selamat pagi dari hutan. Itu berarti saya akan mengajak kalian kita hiking hari ini. Lihat ini rumput lembut sekali seperti matras, seperti kasur yang kita tidur. Oh, dan rumput-rumput kecil ini tumbuh sampai ke atas pohon. Wow. Ketika saya pegang ini pohon, saya merasakan ada Terima kasih. Saya mendapat hadiah bunga di kepala dari suami saya. Dan saya dinobatkan menjadi ratu hutan di La Gomera, saudara-saudara. Saya merasakan seperti ada hujan yang turun, tapi ternyata tidak, karena kita sekarang lagi berada di tengah-tengahnya awan. Ini hutan yang sangat spesial, saudara-saudara, karena hutan ini selalu ditutupi awan yang lebat setiap saatnya. Dan ketika kita memegang pohon, saya merasakan bahwa sangat lembab pohon yang ada di dalam hutan ini. Ini hutan awan, hutan yang setiap saatnya ditutupi awan, dan hutan seperti ini hampir jarang kita temui sekarang. Hanya ada di beberapa negara saja, salah satunya yang ada di sini, di La Gomera. Sekarang kita sudah berada di luar hutan tersebut. Saya sangat beruntung sekali, saudara-saudara. Saya bisa mengajak kalian sampai ke dalamnya, dan kita bisa sama-sama merasakan dan melihat bagaimana situasi hutan yang dikelilingi dan ditutupi awan. Sangat spesial sekali, saudara-saudara, menurut saya. Saya yakin di Indonesia kita punya hutan seperti ini, hutan berawan, hutan yang ditutupi awan. Jadi misalnya kalau kalian pernah ke hutan yang seperti saya ini, yang seperti kita lihat tadi, tulis di bawah kolom komentar ya. Saya pengen tahu. Siapa tahu kalau pulang ke Indonesia nanti saya bisa berkunjung ke sana. Sekarang kita berada di hutan lainnya lagi setelah kita menempuh perjalanan selama 30 menit dari hutan yang berawan tadi. Dan sekarang kita melanjutkan perjalanan untuk mengelilingi hutan ini.
Kalian lihat pohon-pohon yang ada di sini sangat kerdil dan sangat kecil pertumbuhannya, tidak terlalu tinggi seperti pohon-pohon yang ada di Indonesia tentunya, karena di sini jarang sekali terjadinya hujan. Karena daerahnya sangat gersang, jadi sepanjang perjalanan di hutan ini kita tidak menemukan sungai atau air, gemercik air sedikit pun. Sama sekali kita tidak ketemu. Kita hanya melihat keindahan batang-batang pohon. Saudara-saudara, di hutan ini 8 tahun yang lalu terjadi kebakaran. Hampir semua pohon-pohon yang ada di sini habis dilalap api. Memulihkan kembali pohon-pohon yang terbakar ini butuh ratusan tahun, saudara-saudara. Ini saya kasih contoh di kalian, 8 tahun setelah selesai kebakaran, pohon yang tumbuh baru segini. Itulah kenapa saya bilang butuh waktu ratusan bahkan ribuan tahun. Ya karena ya di sini jarang sekali hujan seperti saya jelaskan tadi. Makanya pertumbuhan pohon-pohon di sini sangat lambat. Kalian lihat ini pohon, lubangnya seperti hantu ya. Di dalam lubang yang terlihat seperti hantu ini arang di dalamnya, ini bekas kebakaran. Dan yang lebih menyedihkan, pohon ini berusaha untuk hidup. Syukurnya ini adalah jenis pohon yang masih bisa bertahan hidup walaupun batangnya terbakar. Setelah 1 jam saya berada di dalam hutan ini, saya jadi ingat buku yang saya baca, kebetulan saya bawa, saudara-saudara. Nah, di situ bukunya tentang secret life dari tumbuh-tumbuhan. Nah, saudara-saudara, mereka tumbuh-tumbuhan ini saling koneksi satu dengan yang lainnya. Jadi kalau misalnya satunya sakit atau satunya dipotong orang, yang satunya pohon yang lainnya mencoba untuk membantu. Dan yang lebih menyakitkan apabila orang jahat yang memotong pohon itu tidak satu kali seperti ini, tetapi mereka mencoba kuliti di bawah, di tengah, di atas. Itu sangat menyakitkan untuk pohon. Dan ingat, saya pernah bilang selama 12 hari di sini saya hanya mau makan makanan laut. Tapi hari ini tidak, saudara-saudara. Karena di tempat ini hanya ada 1 restoran dan restorannya pure vegetarian. Saya mau coba resep lemon seperti sirup lemon, resep dari dorang punya nenek moyang. Segar. Ini suami saya punya jus buah-buahan. Kita coba ya. Segar. Tanpa ada gula. Jagung yang dihaluskan. Dan jagung ini kita akan campur dengan roti. Terus kita makan sayur. Dan kommt das andere Äckeli. Salat. Bananen und Karotten, interessant, und Gurken. So, dann kommt das dritte Äckeli.
Daneben von dem. Di dalamnya apa nih? Wie Hummus. Oh ya. Hummus aber mit Mais. Ini kayaknya kalau kita di sana macam gado-gado ya. Und noch ein bisschen Söseli drauf, denke ich. Pedis ya. Ein bisschen Geschmack, ein bisschen Kopf. So makan. Selamat makan. Rico, grazie. Rico. Nyetir malam di sini saudara, kalau kalian mau tahu, ngeri-ngeri sedap. Ini buku yang saya bilang ke kalian tadi di hutan tentang secret life dari pohon-pohon, bagaimana mereka berkomunikasi dengan sesamanya. Kalau kalian tertarik dengan buku ini, kalian bisa cari mungkin di toko buku dalam bahasa Inggris atau dalam bahasa Indonesia. Kalau ini dalam bahasa Jerman, saya bacanya baru belum seberapa, baru di depannya. Tapi saya sudah merasakan seperti saya adalah bagian dari pohon-pohon tersebut yang hidup di dalam hutan seperti kalian lihat tadi. Pagi-pagi, selamat pagi. Ini hari kedua kita hiking. Jadi hari ini saya dan kalian kita akan hiking sampai ke puncak tertinggi di La Gomera. Sayangkan kalau sudah ke sini tidak sampai ke puncaknya. Saya berharap setelah sampai di ketinggian, saya mau terbang dari ini angin. Saya berharap setelah kita sampai di ketinggian, matahari akan menampakkan sinarnya sehingga kita bisa melihat La Gomera dari ketinggian. Karena saat sekarang kita lagi berdiri di sini, cuacanya mendung, ditutupi awan, kabut, dan angin tentunya. So, kita lanjut jalan lagi ya. Kalian butuh personal assistant? Jangan ragu di hutan ini, saudara-saudara. Kalian tinggal scan kode yang tersedia, yang seperti kalian lihat tadi, dan kemudian kode tersebut akan memberikan semua informasi tentang hutan ini, tentang gunung, tentang pohon, tentang binatang, tentang budaya dan sebagainya yang ada di La Gomera. Yang lebih kerennya lagi bahwa kode tersebut tersedia di semua rute-rute yang akan kita lalui nantinya.
akhirnya sampai juga di atas ketinggian, saudara-saudara. Walaupun angin kencang sekarang dan matahari perlahan-lahan mau menampakkan wajahnya untuk kita, namun sayang saya belum bisa lihat jelas pemandangan di bawah sana, dan tentunya kalian juga. Saya berharap sebentar lagi 5 atau 10 menit kemudian awannya semuanya pergi menjauh dan kita bisa melihat pemandangan dari atas ketinggian ini. Setelah sekian lama berada di atas ketinggian ini, ternyata matahari belum mau menampakkan wajahnya. Yang ada angin kencang dan awan sangat lebat sekali, saudara-saudara. Saya berharap kalian tidak kecewa karena kita tidak melihat pemandangan Lago Merah dari atas ketinggian. So, saya mau pamit undur diri. Sampai jumpa di video selanjutnya. Dah.